Di sebuah kota kecil di perbatasan Austria dan Jerman, pada tanggal 20 April 1889, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia. Bayi itu diberi nama Adolf Hitler. Masa kecilnya penuh dengan konflik dan ketidakstabilan, terutama karena ayahnya yang keras dan temperamental. Adolf muda adalah anak yang penuh impian dan cita-cita besar. Ia tertarik pada seni dan berharap suatu hari bisa menjadi seniman terkenal. Namun, hidup tidak selalu sesuai dengan harapan. Ketika Hitler mencoba mendaftar di Akademi Seni Rupa Wina, ia gagal dalam ujian masuk 2 kali berturut-turut. Kecewa dan putus asa, ia merasa dunia seakan-akan menolak keberadaannya. Perang Dunia Pertama datang membawa kesempatan baru bagi Hitler. Ia bergabung dengan Angkatan Darat Jerman dan bertugas sebagai kurir di garis depan. Selama perang, ia mendapatkan 2 salib besi atas keberaniannya, tetapi juga mengalami trauma yang mendalam akibat kekalahan Jerman. Perjanjian Versailles yang menghina membuatnya marah dan merasa dikhianati oleh para pemimpin negaranya. Setelah perang, Hitler menemukan jalannya ke dunia politik. Pada tahun 1919, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, DAP, sebuah kelompok kecil yang kelak berubah menjadi Partai Nazi. Dengan karismanya sebagai pembicara ulung, Hitler dengan cepat naik ke puncak kepemimpinan partai tersebut. Ia menyebarkan ide-ide nasionalisme ekstrim dan antisemitisme, menyalahkan kaum Yahudi dan komunis atas kesengsaraan Jerman. Pada tahun 1923, Hitler mencoba melakukan kudeta yang dikenal sebagai Beerholputsch. Kudeta ini gagal dan Hitler dipenjara. Namun, di balik jeruji besi, ia menulis buku Mein Kampf yang menjadi dasar ideologi Nazi. Dalam buku tersebut, ia menggambarkan visi untuk Jerman yang kuat dan murni, bebas dari pengaruh asing. Depresi besar pada akhir 1920-an memberikan Hitler peluang untuk mendapatkan dukungan lebih luas. Ketika ekonomi Jerman hancur, rakyat mencari pemimpin yang bisa membawa perubahan. Pada Januari 1933, Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman dengan janji akan menjadi pria yang mencintai perdamaian. Ia nyaris tidak menyebutkan tentang Yahudi. Namun kini ia bisa menjalankan agenda sebenarnya, mengusir Yahudi dari Jerman. Namun, banyak rakyat Jerman yang tidak mendukungnya. Banyak yang merasa terganggu oleh perlakuan buruk terhadap Yahudi, sehingga Hitler harus menemukan cara untuk memenangkan hati mereka dan mengubah pandangan mereka. Dalam beberapa minggu setelah berkuasa, Hitler meluncurkan boikot nasional terhadap toko-toko milik Yahudi. Namun, aksi ini tidak disambut baik oleh rakyat Jerman yang tetap berbelanja di toko-toko Yahudi. Menyadari bahwa ia perlu mendapatkan kepercayaan rakyat, Hitler memfokuskan diri pada perbaikan ekonomi. Bersama dengan Joseph Goebbels, ia meluncurkan program pembangunan besar-besaran yang menciptakan banyak pekerjaan, termasuk pembangunan jalan raya Autobahn yang menjadi simbol kemajuan dan kebebasan. Sebulan setelah berkuasa, Hitler menyampaikan pidato radio pertamanya kepada rakyat Jerman. Dalam situasi depresi besar, ia menggambarkan betapa seriusnya keadaan.
Jerman mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya, dengan jutaan orang menganggur dan kelaparan. Hitler menjanjikan perubahan besar dalam ekonomi, menekankan bahwa ia membutuhkan waktu 4 tahun untuk mencapai tujuannya. Namun, yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa ekonomi bukanlah perhatian utama Hitler. Ia memiliki ambisi yang lebih besar, yaitu mengusir Yahudi yang ia anggap sebagai ancaman utama. Selanjutnya, Hitler mereformasi pasar tenaga kerja Jerman dengan membentuk Front Buruh Jerman, Deutsche Arbeitsfront. Di permukaan, ini tampak seperti reformasi serikat pekerja, namun sebenarnya ini adalah cara untuk mengontrol tenaga kerja dari atas. Dengan demikian, Hitler bisa memastikan bahwa tenaga kerja tidak menjadi elemen yang mengganggu dalam masyarakat Jerman. Untuk mendorong rakyat Jerman menerima nilai-nilai Nazi, Hitler meluncurkan kebijakan Volksgemeinschaft atau komunitas rakyat. Ini adalah proyek rekayasa sosial besar-besaran yang bertujuan untuk menyatukan seluruh rakyat Jerman dalam keyakinan terhadap Nazisme. Nazi juga mengintegrasikan diri ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui organisasi pemuda seperti Hitlerjugend dan Bund Deutscher Madel untuk menarik generasi muda. Di balik layar, Hitler juga mempersiapkan Jerman untuk perang. Ia mengabaikan perjanjian Versailles dengan memperkenalkan wajib militer dan meningkatkan ukuran angkatan bersenjata Jerman. Pada saat yang sama, program-program ekonomi besar-besaran dan perbaikan infrastruktur terus berlanjut, menciptakan kesan bahwa Jerman sedang menuju masa depan yang cerah. Namun, di balik semua pencapaian ini, ekonomi Jerman berada di ambang krisis. Pada tahun 1935, ia memperkenalkan Undang-Undang Antisemit Nuremberg yang menghapuskan hak-hak sipil Yahudi dan mengisolasi mereka dari masyarakat Jerman. Meski beberapa organisasi mencoba melindungi Yahudi, mayoritas rakyat Jerman mulai menerima propaganda Nazi bahwa Yahudi adalah penyebab masalah mereka. Pada tahun 1938, langkah-langkah lebih lanjut diambil untuk menganiaya Yahudi, termasuk tindakan oleh Gestapo dan polisi rahasia. Sistem kepemimpinan Adolf Hitler dan rezim Nazi Jerman melakukan salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia, yang dikenal sebagai Holocaust. Diperkirakan sekitar 6 juta orang Yahudi tewas dalam pembantaian ini, yang berlangsung dari tahun 1941 hingga 1945. Yahudi menjadi target penyalahgunaan dan intimidasi yang lebih intens. Dengan demikian, Nazi berhasil memanipulasi rakyat Jerman untuk mendukung agenda genosida mereka.
Kejahatan yang dilakukan oleh Nazi terhadap Yahudi berlangsung dengan berbagai cara yang sangat kejam dan terorganisir, melibatkan pembunuhan massal, penyiksaan fisik dan psikologis, serta berbagai bentuk eksploitasi dan dehumanisasi. Kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan didirikan di seluruh Eropa, termasuk Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor. Di kamp tersebut, orang Yahudi dibunuh dengan gas beracun, ditembak, atau dibunuh melalui kerja paksa dan kondisi kehidupan yang tidak manusiawi. Terutama di Uni Soviet, dengan menembak orang Yahudi di tepi parit yang kemudian menjadi kuburan massal. Banyak orang Yahudi menjadi korban eksperimen medis yang tidak manusiawi oleh dokter Nazi. Eksperimen ini melibatkan penyiksaan yang mengerikan dan seringkali berakhir dengan kematian atau cacat permanen. Mereka dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan dan diperlakukan layaknya hewan uji coba. Pria Yahudi dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat keras dan berbahaya. Mereka seringkali dipilih untuk pekerjaan yang paling berat dan berisiko tinggi. Banyak dari mereka yang dieksekusi secara massal, terutama di awal pendudukan Nazi di wilayah Eropa Timur. Wanita Yahudi mengalami pemerkosaan dan kekerasan seksual oleh tentara dan petugas kamp. Mereka sering menjadi objek eksperimen medis, termasuk sterilisasi paksa dan percobaan yang melibatkan kehamilan. Selain itu, mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat keras, termasuk pekerjaan berat yang melampaui kemampuan fisik mereka. Anak-anak Yahudi mengalami penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka sering dipisahkan dari orang tua mereka segera setelah tiba di kamp konsentrasi. Banyak anak menjadi subjek eksperimen medis yang mengerikan, seperti injeksi penyakit, mutilasi, dan percobaan psikologis. Mereka yang tidak dibunuh langsung seringkali dibiarkan kelaparan dan sakit tanpa perawatan. Sementara orang Yahudi yang sudah berusia lanjut, seringkali diabaikan dan dibiarkan mati karena kelaparan, penyakit, atau penyiksaan. Seperti anak-anak, mereka seringkali langsung dibunuh saat tiba di kamp karena dianggap tidak berguna untuk kerja paksa. Namun, ambisi Hitler membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Pada tahun 1945, dengan sekutu mendekati Berlin, Hitler bersembunyi di bunkernya. Pada tanggal 30 April, ketika kekalahan tidak bisa dihindari, ia memilih untuk bunuh diri bersama pasangannya, Eva Braun. Tubuh mereka dibakar untuk mencegah penghinaan lebih lanjut oleh musuh. Setelah kematiannya, banyak teori konspirasi muncul tentang Hitler. Beberapa orang percaya bahwa ia melarikan diri ke Amerika Selatan dan hidup dalam penyamaran. Teori lainnya mengklaim bahwa Nazi memiliki teknologi canggih yang diperoleh dari makhluk luar angkasa, atau bahwa Hitler dan Nazi terlibat dalam okultisme. Meskipun menarik, teori-teori ini tidak didukung oleh bukti konkret.